Selamat malam saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi Cahaya TV Manado untuk talkshow malam hari ini hadir dari lobi Lion Hotel dan Plaza Manado bersama saya Gebi Rantung. Kita akan membahas masalah atau topik bahasan kita malam hari ini yaitu wirausaha di Sulawesi Utara. Dan sudah bersama-sama dengan saya malam hari ini seorang pelaku usaha yang sangat sukses begitu, seorang muda. Namun ada yang aneh, yang unik karena punya latar belakang pendidikan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan usaha, dengan ekonomi. Beliau seorang sarjana pertanian. Siapa beliau dan apa yang sudah dibuat untuk dunia usaha di Sulawesi Utara? Bersama saya saat ini sudah ada Bung Ivandri Matu, sarjana pertanian. Saya sapa dengan Bung Ivan saja. Ya. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik? Kabar baik ya, selamat malam pemirsa. Iya, dan saudara, sebelum kita awali talkshow malam hari ini, kembali diingatkan bahwa siaran kami ini bisa Anda ikuti, Anda saksikan melalui live streaming di website kami di ctvmanado.tv atau melalui channel 58 UHF. Baik, wirausaha di Sulawesi Utara, kita langsung saja berbincang-bincang dengan tamu saya malam hari ini. Anda berlatar belakang pendidikan sebagai sarjana pertanian. Sementara saat ini Anda sudah sangat-sangat sukses di bidang usaha. Kira-kira apa yang membuat Anda melihat dunia usaha ini adalah dunia Anda saat ini? Karena melihat track record Anda dalam pekerjaan, diawali dengan jadi sales marketing. Sales mobil. Itu menawarkan mobil-mobil. Sekarang Anda yang dikejar-kejar untuk ditawarkan mobil begitu. Kira-kira bagaimana nih Bung Ivan? Iya, memang ini soal paradigma kan. Nah, banyak orang ketika keluar dari universitas, keluar dari bangku sekolah, itu langsung berpikir bagaimana mencari kerja. Tidak berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, menurut saya sebetulnya latar belakang disiplin ilmu setiap orang itu tidak harus, meskipun seperti saya kan pertanian, tidak harus pertanian terus dia harus mencangkul, balik ke kampung terus ya bajak sawah. Sebetulnya dengan paradigma yang ada, ketika kita berpikir menciptakan pekerjaan, dengan sendirinya otak kita itu akan berusaha semacam bekerja keras untuk berpikir kira-kira bagaimana supaya saya itu bukan menjadi karyawan, tetapi saya itu menjadi pengusaha. Jadi yang pertama ini soal paradigma. Tidak peduli latar belakang kita, disiplin ilmu kita seperti apa, tetapi kalau paradigma kita memang sudah mindset kita sudah mantap untuk berpikir untuk menciptakan lapangan kerja, ya saya kira bisa, semua akan bisa. Berdiri posisi yang aktif dibandingkan dengan kita yang betul. Jadi kalau Anda memilih sebagai sarjana pertanian, kira-kira memang pilihan atau yang penting kita lulus? Ya, ini sedikit cerita ke belakang kenapa saya pilih pertanian. Karena dulunya kan saya itu anak kampung yang kesehariannya tentu selalu melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, anak kampung itu kan selalu yang ada di sekitarnya kan pertanian. Dan mimpinya sederhana. Iya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk setelah tamat SMA, memutuskan bagaimana saya bisa berpikir menciptakan suatu alat yang pada waktu itu karena orang tua saya punya kelapa kan, kebun kelapa, itu kan malahan ini sebetulnya tantangan sampai sekarang itu solusinya belum ada. Nah, bagaimana cara memanjat kelapa itu dengan menggunakan mekanisasi atau robotik atau semacamnya tanpa menggunakan tenaga manusia. Dan manual, karena dulu kita tinggi, risiko tinggi, terus biayanya juga tinggi, terus sekarang kan tidak semua orang menyukai lagi pekerjaan seperti itu, panjat kelapa kan. Jadi tinggal dianggap rendah pekerjaan itu. Dianggap rendah. Terus di kampung itu juga tinggal beberapa orang yang menggeluti pekerjaan seperti Sementara itu. anak muda sudah tidak ada lagi. Nah, anak muda udah mulai gaya-gayaan, udah mulai
Ya paling naik motor, Motor. pingin cepat dapat uang, narik ojek. Nah gitu. Jadi awalnya begitu. Nah, saya masuk ke Fakultas Pertanian. Pikirnya membantu kan nanti, mudah-mudahan saya pikir saya ambil teknik pertanian, teknologi pertanian. Nah, ketika saya masuk di teknologi pertanian, ternyata yang saya belajar dulu tentang ilmu pangan, bukan kepada teknik. Nah, di pertanian saya itu ada 2 program studi kan, yang satu teknik pertanian, satu teknologi pertanian. Saya berpikir teknologi pertanian. mungkin maksudnya ke situ. Ternyata saya masuk ke jurusan program studi yang membidangi itu urus makanan. Jadi teknologi pangan tepat guna ada di situ. Nah, saya pelajari. Jadi proses kimianya seperti apa. Ya banyak sekali yang saya pelajari di situ, justru lebih kepada produknya, bukan kepada mekanisasi ataupun budidaya pertanian. Lebih kepada hasil produk, bagaimana produk itu dapat bertahan lama, terus produk itu punya nilai jual yang bagus. Nah, tetapi setelah saya masuk ke situ, saya menggeluti kan, ternyata ini menarik juga program studi ini. Jadi dream saya yang awalnya ingin menciptakan alat mekanisasi untuk panjat kelapa, dengan sendirinya mulai memudar kan, mulai memudar. Nah, terus saya menggeluti ilmu pangan, fermentasi dan segala macam. Nah, dari sana ternyata banyak yang saya pelajari, banyak sekali. Bukan hanya soal ilmu pangan, karena dulu saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, yang paling penting ketika saya berada di kampus itu, ternyata saya belajar tentang sikap kita, bagaimana bertahan hidup. Karena pada waktu itu juga saya yang anak kampung, yang setiap bulan tunggu kiriman yang terlambat dari kampung. Bagaimana karena punya strategi untuk bertahan kan. Nah, orang tua saya juga sederhana di kampung, jadi saya kadangkala tidak mau membebani mereka kan. Orang tua saya itu hanya petani, dua-dua. Ibu saya hanya ibu rumah tangga. Jadi saya punya beban juga kan, kalau nanti setiap hari meminta bantuan dari kampung, kiriman dari kampung, padahal kita tahu panen kelapa saja itu nanti tiap 3 bulan baru 1 kali panen. Nah, saya mulai berpikir bagaimana berpikir kreatif untuk menghasilkan suatu pendapatan tentu yang halal. Nah, saya mulai melihat di kampus itu ada potensi-potensi apa yang bisa sebetulnya dengan sentuhan-sentuhan sederhana, tetapi kita punya sikap marketing, punya mindset marketing, mental marketing, naluri marketing, itu bisa jadi. Mungkin kita masih akan lanjut perbincangan malam hari ini. Anda sudah bercerita banyak mengenai latar belakang kenapa masuk di dunia pendidikan, khususnya pertanian. Namun ketika Anda bekerja, Anda memilih untuk menjadi sales marketing di salah satu otomotif terbesar di Indonesia. Bahkan mencapai posisi yang lumayan baik, dan Anda melepaskan semua itu. Kita akan sambung pembicaraan malam hari ini. Saudara, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di talk show Cahaya TV Manado, masih dari lobi Lion Hotel dan Plaza Manado. Saat ini kami membahas mengenai wirausaha di Sulawesi Utara, dan di awal tadi di segmen pertama kita sudah membahas banyak mengenai apa yang menjadi latar belakang sehingga tamu saya malam hari ini lulus sebagai sarjana pertanian namun memilih untuk terjun ke dunia usaha. Nah, tadi kita sudah banyak mendengar latar belakang pendidikan, cita-cita, dan mimpi Anda, kemudian latar belakang keluarga. Secara singkat, kenapa Anda terjun ke dunia otomotif sebagai sales marketing? Ya, jadi saya melihat pekerjaan sales itu pekerjaan yang sangat-sangat baik untuk belajar marketing. Nah, waktu saya lulus dari kampus, saya sudah punya semacam keinginan, interestnya ke marketing kan. Nah, malahan saya melamar dulu
ada beberapa asuransi. Saya masuk yang penting saya ingin masuk ke Marketing. marketing. Oh, ya. Nah, karena basic saya yang pertanian kan, kalau mungkin saya ekonomi ya paling oke-oke saja. Tetapi karena basic saya pertanian, saya sudah punya mindset ingin menciptakan pekerjaan nanti. Jadi saya harus masuk ke marketing. Dan saya melamar ke salah satu perusahaan otomotif di Manado. Dan syukur puji Tuhan saya waktu itu langsung saat diwawancara diterima. Dan saya bekerja di perusahaan otomotif itu memang tidak lama, hanya sekitar 3 tahun. Hanya 3 tahun dan Anda bisa mencapai posisi yang... Ya, saya sampai di manajer marketing kan, itu memang menurut teman-teman lain itu prestasi, tetapi sebetulnya saya melihat di mana saja kita ditempatkan, entah itu di dunia kerja atau di mana saja, kalau kita betul-betul mencintai pekerjaan, kita antusias, kita bekerja secara maksimal, saya kira semua orang bisa itu. Jadi menurut saya itu bukan prestasi, itu sebetulnya hasil yang wajar ketika kita melakukan apa yang seharusnya. Ya maksimal. Gitu. Ya. Jadi suka duka untuk menjadi sales marketing, apa yang Anda lihat? Ya kalau bicara duka, semua pekerjaan pasti kan ada susahnya kan. Intinya kita bagaimana menganggap itu sebagai suatu tantangan. Jadi ketika menghadapi suatu problem, yang paling susah itu menjadi marketing, istilahnya tebal muka kan. Ya. Ketika kita menawarkan produk, ditolak kita kan door to orang, door, ya. Ditolak orang. Nah, ada pengalaman saya waktu pertama kali saya menjual mobil itu, saya itu 5 kali masuk ke rumahnya baru diterima. Itu karena kasihan. Melihat jadi perjuangan melihat Anda. Saya yang setiap hari datang, karena kan waktu awal-awal saya masuk itu saya begitu termotivasi harus menjual kan. Makanya kalau spirit itu yang mula-mula itu kita, kadang-kala saya melihat begini, banyak sales di awal-awalnya dia sukses, ketika mulai berjalan beberapa bulan dan seterusnya, kadang-kala dia mulai menurun. Karena spirit yang awal itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi kadang-kala berbeda ya, setelah berjalan beberapa lama berbeda. Jadi harus pertahankan spirit mula-mula lah. Kalau ABG itu orang bilang cinta mula-mula tuh, itu cinta pertama. Jadi semangat terus dari awal. Spirit ini. Dan Anda memilih ketika sudah ditempatkan atau sudah ada di posisi yang mapan dengan dengan gaji yang lumayan ya. Apa yang menyebabkan Anda memilih melirik bidang lain, banting setir? Nah, Anda saat ini sudah punya usaha rumah makan, Ocean 27. Apa yang menjadi penyebab terbesar? Ya, jadi sebetulnya itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa ini soal mindset kan. Nah, ketika saya masuk ke dunia marketing, dan pada waktu itu saya ditempatkan di Sulawesi Tengah, jadi saya mungkin percaya ini sengaja Tuhan menaruh saya di sana supaya lebih memantapkan lagi inspirasi saya dan mimpi-mimpi saya. Karena ketika saya berada di sana, saya sering makan kan di luar, karena di tempat penginapan saya itu tidak masak kan, saya hanya sendiri. Jadi saya sering makan di pinggir-pinggir pantai itu, di banyak restoran-restoran di pinggir laut itu. Nah, saya mulai melihat kira-kira bisnis apa ini yang saya sudah mulai ada dream kan untuk memulaikan suatu bisnis. Bisnis apa kira-kira ini yang harus saya mulaikan? Nah, saya melihat di sana saya mendapat inspirasi. Ternyata saya mencoba, siapa tahu rumah makan bisa. Nah, jadi saya riset pinggir-pinggir rumah makan situ, ikannya seperti apa, harganya seperti apa, itu di Sulawesi Tengah itu. Itu butuh berapa lama? Nggak terlalu lama juga, karena hampir setiap hari kan saya ada di situ, makan di situ. Ya mungkin ada sekitar 1-2 bulan, saya sering-sering ke situ, lihat-lihat ke situ, lihat situasinya, ya semacam riset saja. Minat pasar seperti apa, karakter orang yang makan ke situ, biasanya orang yang penyuka ikan kan itu rata-ratanya sama. Nah, jadi saya riset di situ
baru saya berani untuk memutuskan. Artinya ketika kita memulaikan satu bisnis, jangan tiba saat tiba akal. Jadi saya sudah punya planning yang lama sebetulnya. Kemudian ketika planning itu sudah saya mantapkan, baru saya berani untuk ambil keputusan. Kalau saya langsung ambil keputusan tanpa perencanaan yang matang, saya kira itu nabrak dinding itu istilahnya. Jadi keliru ketika orang berpandangan bahwa cuman usaha kecil-kecilan berarti saat ini terpikir langsung mulai tanpa ada riset. Dan, harus ada riset dan perencanaan. Dan mungkin ada banyak orang menilai seperti itu ya, Bung Ivan, bahwa dadakan kebetulan mungkin mujur dan itu bisa berhasil sampai sekarang. Betul. Jadi memang ketika keluar sebagai manajer untuk di dunia otomotif, kemudian akan melirik usaha baru, kan kita berbicara mengenai modal ya. Itu kira-kira bagaimana Anda? Nah, setiap bisnis itu harus punya modal memang, harus ada kapital. Kalau tidak ada modal lah itu kita bukan berbisnis namanya. Tetapi modal tidak semata-mata harus selalu kita punya tabungan yang simpanan yang banyak. Tidak harus seperti itu. Nah, saya ketika 3 tahun bekerja di Hasrat Abadi, ya karyawan dulu kan karena juga pengeluaran tidak terlalu besar, terus hidup teratur, jadi punya simpanan, punya saving, tetapi tidak banyak. Nah, waktu itu memulaikan usaha, setelah saya hitung, bikin semacam studi kelayakan usaha, saya hitung-hitung, wah saya butuh dana yang sekian. Nah, sementara di rekening saya tidak cukup. Nah, saya memanfaatkan jaringan saya. Saya mencari teman-teman yang bisa diajak untuk bekerja sama. Kita berhenti sampai di sini. Menarik pemirsa bahwa ternyata usaha yang dirintis oleh Bung Ivan, narasumber saya malam hari ini, dirintis karena punya relasi yang baik, hubungan yang baik dengan teman-teman yang dijalin sejak mulai dari kampus ya. Dan kita masih akan berbincang dan mencari tahu banyak hal tentang narasumber kita malam hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show dan kami dari Lobi Lion Hotel Manado. Dan saat ini kami akan melanjutkan perbincangan mengenai wirausaha di Sulawesi Utara. Dan berbicara mengenai usaha, tadi terhenti di masalah dana. Dan ternyata Anda mengatur strategi untuk menjalin relasi dengan teman-teman yang tertarik di usaha ini. Jadi saya mengajak beberapa teman waktu itu, saya sampaikan ide saya. Apa tanggapan mereka? Ya, ada beberapa yang, jadi ini kan semacam saya membuat project proposal, itu studi kelayakan usaha, saya tawarkan ke mereka. Ada teman-teman yang tidak terlalu minat. Nah, kemudian saya coba lagi ke teman yang lain. Nah, modal saya sekian, saya rencananya seperti ini, bikin hitung-hitungannya, ya waktu itu hitungan-hitungan gambaran umum saja. Mungkin kalau kita begini, untungnya kita seperti ini. Nah, kita bisa dapat sekian. Jadi persentase singkat lah ke mereka. Ada 1-2 orang yang kurang berminat. Nah, tetapi ada teman-teman lain yang merasa percaya dengan saya, sudah melihat karakter saya seperti apa. Nah, mereka pada akhirnya mau. Dan ilmu marketing tadi ternyata Anda pakai dan berguna ya. Jadi ilmu marketing yang negosiasi itu, mereka percaya. Negosiasi itu penting juga. Bagaimana kita meyakinkan orang itu sebetulnya hal yang tidak mudah kan. Nah, bagaimana kita, karena ini mencari investor itu tidak gampang. Kita bagaimana menawarkan ide kita ini kan hanya semacam jual ide saja. Nah, tetapi meminta mereka supaya mereka yakin. Ketika mereka yakin, mereka menerima ide kita, nah itu bisa berlanjut. Gitu. Kenapa memilih nama Ocean 27? Oh ya, jadi usaha saya kan mulai di tahun 2008. Waktu saya resign dari salah satu perusahaan otomotif,
memang banyak yang sebetulnya keluarga juga menentang saya. Kenapa kamu ini sudah posisinya top manajemen lah katakanlah, tetapi mau keluar dari situ, mau suka bakar-bakar ikan. Karena waktu itu saya dari pagi itu terjun langsung. Saya terjun langsung jam 3 subuh sudah harus di pasar, dan selama kurang lebih hampir setahun saya itu setiap hari ke pasar. Saya yang belanja, saya yang cari ikan. Jadi istilahnya Superman lah, semua harus saya, semua harus saya. Itulah proses kan saya kira. Nah itu di tahun 2008 usia saya 27 kan waktu itu. Nah karena saya jual ikan, lebih semacam identitas kan ke calon pelanggan nanti ke pasar saya bahwa produk saya ini adalah produk laut kan. Jadi saya ambil yang ocean. Nah untuk yang 27 itu adalah angka usia saya waktu itu, untuk memulai di mana usaha saya ini. memulai keluar dari zona nyaman gitu. Jadi memang harus ada titik di mana kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Awal-awal usaha bagaimana? Ya seperti usaha kebanyakan kan kita Mengalami pasti jatuh bangun? rata-rata usaha yang UKM seperti kita ini yang modalnya kecil. Kemudian brandnya belum ada, pasti itu mengalami yang namanya masa-masa sulit kan. Tetapi saya selalu optimis dengan ilmu marketing yang saya miliki dan saya punya kemampuan untuk bagaimana memasarkan, saya punya relasi yang banyak. Saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Dan memang terbukti beberapa bulan kemudian strategi-strategi yang saya gunakan untuk menarik pelanggan itu berhasil. Dan tidak gampang sebetulnya juga menjual produk kan ke pelanggan. Tetapi pasar yang ada waktu itu saya melihat itu pasar di segmen ini luar biasa, banyak sekali, tetapi kurang digarap. Jadi seperti contoh, kami itu berada di segmen menengah sebetulnya, yang walaupun ada di segmen menengah, itu dari segmen bawah sampai segmen atas itu bisa masuk. Contoh begini, misalnya di segmen bawah yang biasa makan pedagang kaki lima, dia mungkin punya acara syukuran keluarga atau apa, sewaktu-waktu dia bisa ajak keluarganya sekali-sekali naik status lah istilahnya. Walaupun saya tidak menganggap ini perbedaan status, tetapi dalam segmen pasar dia bisa sekali-sekali ajak, ayo kita makan rame-rame di sini, untuk mungkin membuat keluarganya lagi bisa bikin enak atau apa servisnya. Nah sementara juga untuk yang kelas atas yang biasa makan di kelas high, ketika dia akan mengajak kerabatnya, saudaranya, dengan artinya untuk banyak orang dengan jumlah yang banyak, mereka melirik ke dia tidak mungkin kan untuk high cost. Nah dia turun sedikit. Jadi saya melihat pasar ini adalah pasar yang sangat-sangat potensial. Dari kelas bawah sekali-sekali dia bisa naik, dari kelas atas sekali-sekali bisa naik, bisa turun. Nah sementara yang dari bawah ini kan tidak mungkin mau naik di kelas atas. Begitu sebaliknya, yang di kelas atas itu tidak mungkin juga. Maka mereka ketemu di tengah. Nah maka mereka ketemu di tengah, dan otomatis pasar itu sangat banyak kan. Melihat lokasinya, Anda kan bersebelahan dengan tempat usaha hampir mirip, hampir sama, menu maupun harganya. Kira-kira menjadi keunggulan yang Anda tonjolkan untuk Ocean 27 itu apa? Sebetulnya dalam berbisnis itu, apalagi yang bersebelahan, saya menerapkan itu yang namanya Blue Ocean Strategi. Jadi strategi yang berada di Samudra Biru, beda dengan Samudra Merah. Kalau Samudra Merah itu istilahnya kompetisi yang berdarah-darah. Jadi kita perang harga, misalnya harganya dia kasih 20.000, kita banting 19.000. Nah sebetulnya itu konsep yang setelah saya analisa, menurut saya itu keliru, tidak efektif, terus malah bisa saling mematikan pasar. Nah saya gunakan strategi itu, tidak perang harga, tetapi saya memberi nilai tambah dari produk saya. Jadi walaupun harga saya mungkin lebih mahal, katakanlah yang saingan saya 20.000, saya sebetulnya tidak menganggap saingan ya, mitra lah. Mereka 20.000, saya 21.000, tetapi ketika
pelanggan yang datang membayar 21.000 itu menganggap hal yang pantas, hal yang wajar dengan apa yang mereka dengan rasakan. apa yang mereka terima. Jadi saya lebih kepada memberi nilai tambah terhadap produk saya. Baik, semakin menarik perbincangan kita malam hari ini, Bung Ivan. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Cahaya TV Manado. Baik pemirsa, Anda tetap bersama kami di Cahaya TV Manado dengan talk show yang malam hari ini kita membahas mengenai wirausaha di Sulawesi Utara. Dan ingatkan kepada Anda, bisa juga Anda saksikan acara ini melalui website kami di www.ctvmanado.tv atau melalui channel 58 UHF. Masih bersama saya Gibi Rantung, kita akan melanjutkan talk show malam hari ini. Ketika Anda sudah mencapai posisi yang dikatakan aman untuk pendapatan, kemudian apa yang Anda inginkan sudah mulai sebagian besar Anda raih, Anda buat. Kira-kira dengan Ocean 27 ini menampung berapa banyak pekerja, dan apalagi yang ingin Anda lakukan dalam usaha yang seperti ini? Apakah membuka cabang misalnya? Ya, sekarang Ocean 27 karyawannya ada sekitar 30-an. Jadi mereka juga itu pekerja hanya di sekitar itu. Jadi saya mengambil tenaga-tenaga yang tidak berjauhan dengan lokasi. Jadi saya pertimbangannya biar mereka bisa diberdayakan kan yang ada di situ. Karena untuk aktivitas rumah makan, pelayan, kita kan tidak butuh yang punya skill dia harus sekolah sarjana. Yang penting dia lulusan minimal SMA saja, tetapi kalau kita latih, kita bikin dia jadi terampil untuk jadi pelayan resto atau jadi koki, itu lebih bagus menurut saya. Jadi saya ambil yang ada di sekitar situ. Dan memang mengurus karyawan di Sulawesi Utara itu tidak gampang. Susah gampang ya? Susah-susah gampang. Tetapi pada akhirnya saya menemukan suatu pola bagaimana membuat karyawan itu bisa bertahan di situ. Jadi sebetulnya saya melihat bukan semata-mata pada soal berapa jumlah yang mereka terima. Tetapi lebih kepada membuat mereka jadi manusia, jadi memanusiakan mereka. Nah, strategi yang saya pakai, saya lebih pendekatan secara persuasif. Kalaupun ada karyawan yang buat pelanggaran atau apa, ya saya langsung carikan solusi seperti apa, cari tahu permasalahannya, karena biasanya saya selalu berpikir pasti ketika ada masalah dia di pekerjaan itu pasti ada penyebabnya kan. Iya. Jadi seringkali saya gali, cari tahu, wah ternyata ini ada masalah di keluarga, ternyata ada masalah dengan teman-teman atau apa. Nah, saya membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka juga. Jadi kami juga sebagai manajemen itu bertindak sebagai konsultan untuk dia lah, untuk ketika punya masalah, untuk ketika dia punya masalah. Dan saya setiap minggu itu 3 sampai 4 kali melakukan briefing ke karyawan. Itu setiap pagi saya kumpul dan saya briefing, dan lebih kepada membuka wawasan mereka bahwa mereka bekerja di situ itu harusnya patut disyukuri, karena ada begitu banyak orang yang justru menginginkan pekerjaan ini tetapi tidak punya kesempatan. Jadi lebih kepada sentuhan-sentuhan persuasif agar mereka itu ya, dan saya lihat ketika dengan cara ini saya pakai, pekerjaan mereka itu berbeda, lebih antusias, lebih disiplin, dan lebih, kalau dulu turnovernya tinggi sekali, paling 1 bulan habis itu ada yang ganti masuk. Tapi sekarang itu sudah bagus, sudah saya lihat dengan penerapan ada pola yang saya terapkan itu sudah mulai bagus. Ya, berarti pendekatan Anda berhasil menepis anggapan bahwa tenaga kerja yang ada di Manado itu belum bekerja, mereka langsung menanyakan berapa gaji saya. Iya, memang. Dan itu Anda rasakan ya? Memang awalnya seperti itu, tetapi saya berpikir kita itu harus merubah mindset semua orang. Lagi-lagi, iya. Nah, karena memang mindset yang sudah tercipta di Sulawesi Utara seperti itu.
Tetapi sebetulnya ketika kita membina mereka, ya kita bikin pendekatan, terus Mereka kita terbuka. bikin training dengan ya walaupun trainingnya sederhana. Karena saya juga waktu masih bekerja di perusahaan otomotif sering melakukan training ke karyawan saya ketika saya berada di top manajemen, dan ilmu itu yang saya pakai ke mereka. Karena saya pernah bekerja di perusahaan yang punya standar tinggi. Punya standar tinggi. Nah, ketika saya ambil, walaupun tidak semuanya, karena saya harus menyesuaikan kan. Ketika saya di rumah makan ya ada batasan-batasan yang artinya saya pakai untuk di rumah makan. Nah, jadi ternyata ketika kita menemukan suatu pola itu, mengurus karyawan di Sulawesi Utara itu ternyata tidak seperti kebanyakan yang orang katakan. Gitu. Jadi gampang juga sebetulnya kalau menurut saya. Jadi yang terjadi di dunia usaha di Sulawesi Utara itu sebenarnya si pemilik usaha yang tidak peka berarti dengan pekerjaannya. Saya sebetulnya melihat mungkin yang lain masih menganggap mereka itu semacam ya apa ya, bawahan atau orang suruhan. Tetapi konsep yang saya bangun di tempat kerja saya menganggap mereka itu merasa memiliki sense of belonging perusahaan itu. Jadi kadang saya juga heran ketika monitor yang saya bikin, ada semacam monitor di job desk itu dan job specification. Jadi saya buatkan di papan tulis, nah ini pekerjaan mereka, ini pekerjaan mereka. Itu membantu mereka agar jelas ya. Dan agar lebih jelas. Dan saya melihat itu justru tanpa disuruh, itu mereka sudah tahu yang mereka kerjakan. Kalau dulu saya sering bilang begini ke karyawan waktu di meeting, kalau orang Jawa itu kalau pekerjaan yang dia lakukan hari ini, besok tanpa kita suruh dia sudah tahu. Tetapi kalau orang di Manado harus diulang-ulang hari ini dia lakukan, besok kalau kita tidak ingatkan dia tidak buat. Nah, ternyata kita harus punya sistem. Kita sistemasi. Nah, sistemnya yang saya pakai seperti apa? Saya bikin job description. Nah, itu saya tempel di tempat-tempat di mana mereka bisa lihat. Jadi mereka tahu, oh tugas saya seperti ini. Setiap hari saya seperti ini. Dan mereka bisa memonitor diri mereka sendiri. Dan itu berhasil ya? Dan itu berhasil. Jadi sebetulnya sistem yang kita bangun di situ. Kita tahan sampai di job description. Baik, pemirsa Anda tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali talk show malam hari ini dengan diutarakannya narasumber saya, Bung Ivan, bahwa job description itu berhasil membuat kinerja dari pekerja di kota Manado berubah. Ketika mereka awalnya harus diingatkan setiap hari, namun sekarang sudah ada pembagian tugas dan itu diingatkan dengan cara yang sederhana bisa merubah kinerja mereka. Nah, kira-kira pertanyaan tadi belum sempat dijawab. Ada cita-cita untuk membuka cabang kira-kira? Betul. Jadi Ocean 27 ini sebetulnya sudah punya yang namanya blueprint. Ya, blueprint itu artinya semacam visi ke depan yang lebih fokus. Nah, kalau dulu sewaktu saya membuka usaha ini, saya berpikir yang penting ada tempat untuk kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman, itu sudah oke. Tetapi seiring waktu berjalan, saya melihat bahwa usaha ini harus punya visi jauh ke depan. Nah, saya membuat blueprint. Nah, blueprint yang saya buat, itu saya berpikir nanti Ocean 27, 10 tahun depan, itu sudah harus ada minimal di 10 kota di Indonesia. Nah, target saya tahun ini, sekarang saya lagi bikin sistemnya, ya mudah-mudahan ya kalau Tuhan berkenan, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan buka di Jakarta, sekitar akhir tahun lah, mungkin November itu. Dan sekarang lagi prepare, sementara persiapan, dan saya juga dibantu oleh teman-teman yang ada di Wirausaha Bank Indonesia itu. Di mana Anda salah satu sebagai ketuanya ya? Saya sebagai dipercayakan oleh walaupun usianya masih sangat muda. Ya, sebetulnya itu tanggung jawab juga ya, karena tidak gampang sebetulnya menjadi
apa ya istilahnya ketua di Wirausaha Bank Indonesia itu kan semacam organisasi yang punya komunitas para usahawan yang sebetulnya banyak yang lebih jago dari saya di situ kan, senior, ya? lebih lebih senior, lama berkecimpung di dunia usaha. Lebih lama, tetapi saya menganggap ini suatu tantangan buat saya untuk bagaimana di dalamnya itu saya juga mendapat ilmu. Jadi tidak hanya saya menjadi ketua di situ, ketua di suatu organisasi, dan tidak tetapi ada apa-apa yang Anda dapatkan. Iya, jadi saya berpikir ketika saya masuk di situ, target saya harus punya ilmu marketing, ilmu manajemen, ilmu bagaimana mengelola keuangan yang saya bisa belajar dari orang-orang yang ada di situ. Karena kita konsepnya, makanya saya bikin program setiap minggu itu kita ada semacam sharing bisnis. Jadi sharing bisnis, saya meminta kepada mereka di situ ada yang menerapkan strategi apa dalam bisnisnya, kemudian di sharing. Nah, kita itu beranggotakan di Sulawesi Utara. Kebetulan UUBI ini Wirausaha Bank Indonesia adalah angkatan pertama. Kita mulai tahun ini dan itu difasilitasi oleh Bank Indonesia. Dan itu sangat menarik karena banyak hal yang kita belajar di situ. Seperti contoh, kalau dulu, nah ini penting sekali, setiap UMKM itu kadangkala kurang memperhatikan soal cash flow, arus kas, soal manajemen keuangan. Saya juga waktu belum berada di situ, belum belajar di situ, saya menganggap itu hal yang tidak penting. Ternyata setelah saya di situ, saya baru sadar, wah dosa-dosa saya banyak sekali. Jadi di situ saya mulai melihat, ternyata laporan keuangan, manajemen keuangan, itu adalah nadi, urat nadi dalam suatu bisnis. Kalau kita kacau di situ, urat nadinya putus, itu nggak pasti kelihatan hasilnya ya, berantakan. pasti ya, Berantakan. Makanya sangat penting. Nah, rata-rata UMKM banyak sekali istilahnya bisnisnya tidak berlanjut. Bisnisnya drop, stop. Setelah dievaluasi, ternyata itu pasti laporan keuangan. Itu pasti manajemen keuangan yang kurang tertata baik, kurang terencana dengan baik, kurang detail. Itu mungkin sebabnya banyak perusahaan atau bidang usaha yang tidak mampu membayar karyawannya ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Salahnya di situ. Misalnya ada beberapa karyawan yang ada yang demo atau apa. Saya tidak tahu porsi seperti apa, tetapi yang usaha-usaha mungkin yang baru mulai berkembang, saya melihat kalau dia tidak ada masalah dengan keuangan, pasti karyawannya tidak akan demo kan, minta gaji yang tidak dibayar berapa bulan. Tetapi kalau laporan keuangannya bermasalah, manajemen keuangan bermasalah, ya itu pasti terjadi. Kira-kira yang tergabung di WUBI ini, Wirausaha Bank Indonesia ini sudah berapa banyak pengusaha? Di situ sebetulnya ini adalah komunitas yang terseleksi. Jadi kita di situ awalnya ada 500 sekian orang yang diseleksi oleh Bank Indonesia. Kemudian disaring lagi mendapat 150 orang. Nah, dari 150 orang itu disaring lagi menjadi 30 orang. Nah, dari 30 orang itu kita di karantina selama 3 hari itu ikut bootcamp. Nah, di sana kita itu belajar di coaching itu oleh top coach Indonesia. Nah, kita belajar di sana bagaimana yang terpenting itu mensistemasi usaha, laporan keuangan seperti apa, kemudian controllingnya seperti apa, kemudian bagaimana cara kita menduplikasi usaha, kemudian sikap kita seperti apa. Sikap juga sangat penting. Jadi habit kita, kemudian ada semacam homeostatis lah istilahnya, itu sebetulnya keadaan di mana kita merasa selalu nyaman dengan situasi sekarang. Nah, ketika kita ingin berada di zona nyaman, kita keluar dari situ, itu rasa seperti agak sulit. Nah, itu homeostatis namanya. Di sana kita belajar bagaimana itu. Dan kita belajar juga yang paling penting, sangat penting itu tentang manajemen keuangan. Itu luar biasa itu yang kita belajar di sana. Nah, 30 orang ini yang diseleksi akan dibawa kemana nanti? Nah, 30 orang ini akan diseleksi lagi menjadi 20. Dan sekarang sudah 20. Dari 20 ini saya tidak tahu kebijakan BI seperti apa, tetapi dari 20 ini katanya mungkin kita akan diseleksi lagi ada 5 orang mungkin.
atau berapa, mungkin dari 5 orang itu akan diseleksi 1 orang atau 2 orang yang akan diikut di kompetisi di nasional gitu. Dan itu tidak mengganggu usaha Anda ya? Sekarang saya sudah punya sistem yang bisa jalan walaupun tidak ada saya tidak ada. Nah itu sebetulnya bisnis. Kalau dulu saya bilang tadi saya Superman, saya harus urus ini semua, handle semua. Sekarang dengan sistem yang bagus, saya punya sistem yang bagus, saya tidak perlu lagi, saya kemana aja, bisnis ditinggalkan, diurus oleh sistem, itu bisa jalan. Anda ingin membuka 10 cabang di kota-kota berbeda, dan sementara dalam persiapan, kira-kira apa lagi yang menjadi mimpi Anda, kemudian apa yang menjadi nasihat atau hal-hal tips-tips sederhana buat para pengusaha baik yang sudah lama berkecimpung maupun yang baru mau terjun, khususnya para anak-anak muda. Tapi sebentar, setelah iklan yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda terus bersama kami, dan sebelum kami lanjutkan perbincangan malam hari ini, kembali diinformasikan kepada Anda bahwa acara ini bisa Anda saksikan melalui live streaming di website kami di www.ctvmanado.tv atau melalui channel 58 UHF. Dan masih bersama Bung Ivan Rimato, Sarjana Pertanian, kami membahas mengenai wirausaha di Sulawesi Utara. Banyak sudah yang beliau katakan, dan saya yakin ini pasti bermanfaat bagi mereka-mereka yang ingin terjun ke dunia usaha, baik juga yang sudah lama. Ternyata mereka pasti menyadari bahwa ini kekeliruan yang tidak kita anggap penting ya. Seperti yang saya tanyakan tadi, Bung Ivan, kira-kira apa yang menjadi mimpi-mimpi besar Anda yang belum tercapai, walaupun mungkin deretan mobil mewah sudah banyak di rumah ya. Itu mungkin pencapaian yang Anda tidak menganggapnya, tapi orang lain, apalagi teman-teman yang awalnya tidak merespon baik ide-ide Anda. Dan kira-kira apa tips yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Jadi sebetulnya saya kira pencapaian yang saya alami sekarang itu bukan hanya soal saya bekerja keras, saya punya ide bagus, tetapi saya percaya itu berkat Tuhan, dan saya tetap mengandalkan Dia. Apapun itu saya tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saya kira pencapaian-pencapaian ini sebetulnya titipan Tuhan saja buat kita, dan itu yang saya syukuri. Nah, harapan ke depan sebetulnya ada suatu kerinduan yang sangat-sangat saya inginkan. Itu seperti mimpi saya mau setiap desa, karena saya pernah hidup di desa. Saya adalah anak kampung. Saya menginginkan di setiap kampung itu punya kantong wirausaha, pemuda wirausaha desa. Nah, sekarang saya lagi menyiapkan ide itu, bagaimana khususnya di Sulawesi Utara ini yang ada sekitar 1.700-an desa. Nah, saya katakanlah saya bisa ambil 1.500 desa. Nah, setiap desa itu sebetulnya ekonomi yang paling siap dan bertahan untuk tempur di situasi sekarang itu ada dari desa. Karena apa? Banyak sekali yang perlu kita kembangkan. Seperti sekarang lagi gencar-gencarnya itu green economy, blue economy untuk daerah yang pinggir pantai. Dan kalau di kampung-kampung yang green economy. Sekarang banyak sekali bantuan kemudian dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta yang mensubsidi ke ide-ide yang berbasis green economy. Nah, saya punya keinginan di kampung itu minimal dia punya 20 kelompok wirausaha, 20 orang dalam satu kelompok atau 2 kelompok atau 3 kelompok atau berapa kelompok. Yang pasti saya mau setiap desa itu punya pemuda wirausaha desa. Nah, bisa dibayangkan kalau khususnya di Sulawesi Utara ini kita punya 1.500 desa kali 20 pemuda yang berwirausaha, yang mereka itu kita bikin pelatihan, kemudian kita bikin pendampingan. Tidak seperti program-program pemerintah yang hanya, ya maaf saja, saya melihat, saya sering ikut kegiatan pelatihan
wirausaha, dari instansi, dari dinas pemerintah, tetapi itu tidak ada follow up. Itu semata-mata mungkin hanya semacam formalitas, proyek, habis anggaran, proyek. Saya tidak tahu seperti apa, tetapi saya melihat seperti itu karena saya pernah ikut itu dan tidak ada follow up sama sekali. Dan nah, yang saya inginkan tidak berkesinambungan. Yang saya inginkan mereka ini betul-betul dibina, dididik, kemudian dibeli pelatihan, dan saya percaya pasti mereka itu orang-orang yang punya talenta untuk berwirausaha. Nah, coba bayangkan kalau ada 1.500 kali 20 itu, berarti ada 30.000 pemuda wirausaha dan di bisa menciptakan lapangan Sulawesi kerja. Utara. Itu angka pengangguran di Sulawesi Utara itu yang sekarang mungkin dikatakan tinggi, itu bisa ditekan. Dan mereka itu bukan hanya mendapat pekerjaan atau menekan angka pengangguran, tetapi mereka itu juga menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja yang misalnya satu orang saja dia punya, katakanlah 2 orang. 2 orang. Jadi dari 30.000 ditambah lagi 2, berarti ada 90.000. Hampir 100.000 orang tenaga kerja yang terserap, tenaga kerja baru yang terserap di Sulawesi Utara. Itu saya kira angka yang sangat luar biasa. Itu mimpi saya, dan saya melihat kalau mereka itu semua jadi wirausaha, itu luar biasa. Karena saya sudah mengalami satu-satunya cara yang bisa membuat anak-anak kampung itu tidak melakukan tindakan-tindakan negatif, kriminal dan semacamnya. Itu ketika mereka telah mendapatkan sesuatu dan buat mereka itu menguntungkan, mereka akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan tindakan negatif, kan tidak berguna. Jadi saya melihat ini sebetulnya perlu ada keseriusan dari pemerintah untuk bagaimana melihat masalah-masalah sosial yang timbul sebetulnya di kampung-kampung. Itu kenapa? Karena mereka itu tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Nah, kalau mereka punya pekerjaan, mereka punya pendapatan, saya sangat optimis, sangat yakin untuk berbuat hal-hal mereka tidak akan berpikir lagi, bahkan berpikir 2 kali ketika ada ajakan, ayo kita serang ini, minum mabuk-mabukan. Itu orang yang telah menerima sesuatu yang menurut mereka bagus, itu dia pikirannya akan lebih bagus lah. Fokus, jadi saya kira itu keinginan saya ke depan, dan karena target saya secara pribadi tahun 2020 saya berharap Sulawesi Utara itu sudah punya 100.000 wirausaha baru. Nah, kalau itu bergulir setiap tahun, saya optimis itu dengan keseriusan bisa dapat. Tips sederhana buat mereka. Jadi sebetulnya buat adik-adik mungkin yang baru mulai, ini kan kita banyak yang mulai lulusan SMA atau ajaran tahun ajaran baru, saya kira jangan lagi kita terpaku pada mindset setelah lulus mencari PNS, mencari pekerjaan. Tetapi marilah kita rubah paradigma itu untuk setelah lulus bagaimana kita menciptakan pekerjaan. Dan para orang tua juga mungkin titip pesan, kalau bisa jangan lagi tanya ke anak-anak kalau besar cita-citamu jadi apa. Tetapi kalau besar usahamu usaha apa. Jadi saya kira dengan begitu mudah-mudahan ya kita harap segala upaya kita dalam menciptakan lapangan pekerjaan, wirausaha baru, karena kuatnya suatu daerah, kuatnya suatu bangsa ketika ekonomi suatu daerah itu tentu kuat. Dan kalau ekonominya kuat, saya yakin dan optimis pasti kuat pula struktur suatu bangsa itu, baik dari segi ketahanan, segi pertahanan keamanan sosial, itu pasti mereka akan kuat, karena rata-rata orang sering ribut karena lapar kan. Jadi kalau tidak ada yang lapar pasti tidak ada yang ribut. Ini saya masih ingin berbincang-bincang, namun kita dibatasi waktu. Banyak terima kasih buat Anda. Sama-sama. Dan semoga cita-cita besar Anda bisa tercapai. Dan terima kasih. Salam buat keluarga pasti mendukung apa yang Anda lakukan. Sangat mendukung. Baik. Mereka sangat terima mendukung. kasih sekali lagi, dan pemirsa, kami berharap apa yang kami bahas malam hari ini boleh membawa atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara, khususnya orang muda. Dan orang muda bermimpilah yang besar, namun jangan lupa tetap
ingat apa yang harus kita persiapkan untuk mewujudkan mimpi ini. Dan semoga orang-orang muda bukan hanya sebagai pribadi yang ingin bekerja di mana, namun apa yang akan kita buat lapangan pekerjaan untuk sesama kita untuk terlibat di dalamnya. Baik, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dari lobi Lion Hotel dan Plaza Manado. Saya Gibi Rantung mengucapkan banyak terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.